Ya pemirsa, kasus korupsi Peluang Timah dengan merugikan negara sebesar 310 triliun koruptor Harvey Mois kemudian hanya divonis 6,5 tahun penjara saja. Siapa yang kemudian tak marah, tak kesal mendengar vonis dari majelis hakim ini? Bahkan mantan Menko Polhukam Mahfud MD pun menyebut vonis hakim menusuk rasa keadilan masyarakat. Hingga hari ini pun masih ramai di media sosial. Banyak sekali netizen plus 62 yang kemudian juga membahas vonis hakim ini. Mereka kemudian bahkan mengucapkan turut berduka cita atas vonis hakim terhadap Harvey Mois yang hanya memvonis 6,5 tahun penjara. Akankah kemudian vonis ini adil dan juga sepadan menurut Anda? Dan juga kita akan tanyakan kepada sejumlah narasumber kami karena informasi terakhir bahwa Jaksa penuntut umum pun akhirnya banding dengan vonis dari majelis hakim. Kita coba akan bahas hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir bersama kami ada Pak Hasbiallah Ilyas, Komisi 3 DPR RI. Selamat malam Pak Hasbi. Mbak Maria. Dan juga sudah bergabung bersama kami ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Untar. Selamat pagi Mas. Selamat malam Mas. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Pak Sutikno, Direktur Penuntutan Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selamat malam Pak Sutikno. Ya, selamat malam Mbak. Ya, selamat malam Pak Sutikno. Pertanyaannya begini, usai kemarin sempat menyatakan pikir-pikir akan banding atau tidak dan akhirnya kemudian mengungkapkan diputuskan akan banding terhadap vonis dari majelis hakim. Mengapa kemudian hal ini dilakukan? Apakah kemudian vonis yang disampaikan oleh majelis hakim dianggap menusuk rasa keadilan JPU atau bagaimana? Ya, terima kasih ya. Di kesempatan ini mungkin saya sampaikan utuh semuanya. Perkara tata kelola niaga timah ini jumlah pelaku tindak pidana yang kita sidangkan yang sudah sampai hari ini sudah 13 yang ada vonisnya, masih ada 4 lagi nanti hari Senin yang akan divonis. Jadi total semuanya 17. Putusan perkara pada saat sidang perkara atas nama terdakwa Harvey Mois dan teman-teman, saat itu memang jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir. Nah, dari tuntutan untuk pidana badan yang sebenarnya sudah kita tuntut 12 tahun, kemudian diputus hakim 6 tahun 6 bulan untuk pidana badannya. Kemudian untuk uang penggantinya ini ada 210, itu memang sesuai dengan apa yang kita tuntutkan memang, karena sesuai fakta di persidangan yang dinikmati oleh yang bersangkutan adalah senilai itu. Kemudian bagaimana dengan pikiran jaksa pada saat sidang menyampaikan pikir-pikir ini, karena kami terikat di 17 perkara sehingga ada diskusi dari jaksa ini, kemudian sepakat semuanya jaksa menyatakan banding terhadap putusan pengadilan, termasuk juga pada hari Jumat bersamaan dengan pernyataan banding terhadap perkara Harvey Mois dan kawan-kawan, bersamaan itu pula siangnya ada putusan perkara atas nama terdakwa Tamron CS dan kawan-kawan. Ini juga langsung kita nyatakan banding karena memang putusan hakim kami rasa memang di samping belum memenuhi rasa keadilan, putusan secara normatifnya memang jauh dari 2/3 tuntutan jaksa. Putusan juga kami berpikir ini hakim belum mempertimbangkan bagaimana dampak yang dihadapi oleh masyarakat terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi dan kerugian negara yang begitu besar. Sehingga itulah kita jaksa sepakat, tim jaksa ini untuk semuanya menyatakan banding terhadap perkara tersebut. Itu Mbak untuk di awal. Oke, kalau itu alasannya, kemudian bagaimana kemudian responnya dari jaksa sendiri terkait dengan pertimbangan dari majelis hakim yang memperingan vonis dari Harvey Mois yang dinyatakan kan beberapa faktor tuh, ada sopan, kemudian juga perannya dianggap tidak besar dan juga tidak pernah dihukum serta ada tanggungan dari keluarga. Respon dari jaksa sendiri seperti apa mengenai hal ini?
itulah hal-hal normatif yang selama ini selalu digunakan alasan standar sebenarnya. Masih muda usia, terus kemudian dan sebagainya seperti itu. Tetapi tadi kami sampaikan ada hal-hal yang belum dipertimbangkan kami melihat, yaitu ada begitu dampak yang begitu besar yang dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang ada di sekitar tambang ini sendiri di Bangka Belitung sana, yaitu adanya kerusakan alam yang maha dahsyat sebenarnya. Itulah yang kemudian kita nyatakan banding, Mbak. Oke, dampak yang begitu besar yang kemudian harus menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim sebenarnya ya. Saya mau ke Pak Hasbi. Pak Hasbi, akhirnya seperti yang Anda sampaikan ini belum final kemarin putusan dari Majelis Hakim. Akhirnya juga banding juga ini dari pihak jaksa, Pak Hasbi. Menurut saya begini, MUIS ini memang kalau kita melihat, saya tetap menghormati keputusan hakim. Kita hidup bernegara, DPR juga termasuk yang membuat undang-undang. Kita menghormati keputusan hakim dan ini menurut saya ini keputusan yang belum final. Kita lihat saja, misalnya salah satu contoh, yang kerugian negara betul dikatakan 300 triliun. Tapi dilihat uang yang dinikmati oleh MUIS ini itu mungkin penilaian hakim 210 miliar. Tidak sampai 300 triliun. Saya lebih mengedepankan begini ya Mbak Maria. Lebih mengedepankan itu aset negara, uang yang dikorupsi oleh MUIS ini bisa dikembalikan. Itu yang terpenting. Karena kalau kita melihat hanya tuntutan penjara, berapa ribu koruptor yang ada di Indonesia ini mungkin kemarin kita pada waktu itu kita lihat hampir 1.700 lebih lah. Itu di Komisi 3 kemarin KPK itu menyampaikan 1.700 lebih. Tapi adakah jerah? Kan nggak ada jerah. Makanya saya berkali-kali, saya selalu ulangi di mana-mana saya selalu sampaikan, primadona itu harus pencegahan. Nah bagaimana Harpu MUIS ini? Uangnya kita kembali, kalau perlu kita miskinkan dia. 300 T kerugian negara, ini kan bukan potensi ya, kerugian negara 300 triliun. Betul, kerugian negara 300 T. Tapi yang dinikmati MUIS ini berapa? Itu yang mesti dihitung benar-benar. Wah, penilaian hakim mungkin yang dihitung oleh hakim itu sekitar 210 miliar. Tapi kan kerugian negara itu 300 triliun itu Mbak, itu bukan uang semuanya dinikmati oleh MUIS. Tapi kan 210 miliar juga angka yang besar. Oh, sangat besar, sangat besar. Kita punya 210 miliar. Udah tidur aja, udah tidur. Sangat besar kali itu. Sangat besar. Nah dalam artian begini Mbak, 300 triliun itu misalnya ekosistem yang rusak akibat tambang ilegal ini, itu kan dihitung. Itu kan tidak dinikmati oleh MUIS. Dan menurut saya, bagaimana MUIS ini kita miskinkan. Jangan kita hanya berfokus masuk penjara sekian tahun. Ada yang sudah sekian tahun kok. Ada yang 15 tahun. Apa dia jerah? Enggak. Apakah jerah yang lainnya tidak akan melakukan korupsi? Tidak. Kalau saya yakin, kalau dimiskinkan, ini efek jerah yang sangat dahsyat menurut saya. Oke. Itu, Mbak. Mungkinkah Mas Heri? Mungkin dalam Dimiskinkan dengan kemudian kalau kita lihat kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Ya menurut saya begini, ketika kita hanya melihat dari, benar sih, tidak hanya melihat dari kerugian, tapi kan kita bermain dari aturan Mbak Maria ya, dan bahwa ada aturan-aturan main dalam konteks ini adalah Undang-Undang 31 tahun 1999 di pasal 18 tentang pidana pengganti denda di situ ya, mana kemudian ada pedoman pemidanaan untuk ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Di Perma nomor 1 tahun 2020. Saya rasa ini agak kontradiktif. Kalau saya tidak salah mencatat Mbak Maria, di Perma 1 2020 itu sudah clean and clear kok. Jelas disampaikan bahwa dalam poin konteks bahwa dia ini dianggap sebagai tindak pidana korupsi yang berat ketika kerugian negara di atas angka 100 miliar rupiah. Kalau kita berfokus pada kasus ini kan 210 miliar, tetap dianggap berat ini. Nah masalahnya, dalam pertimbangan hukum hakim itu mengatakan bahwa dia bukan aktor utama. Perannya tidak berat kata dia sampaikan. Sepakat Mbak Maria, cerdas sekali melihat itu. Jadi ini yang saya katakan tadi, ini agak kontradiktif kan antara
pertimbangan hukum hakim dengan pedoman yang dipakai. Seakan-akan ya kalau yang menguntungkan diambil yang poin ini, yang tidak menguntungkan diambil poin yang lain. Nah, jadi harusnya kalau yang ini pedomannya adalah satu, itu adalah A, ya gunakan A tadi. Jangan kemudian di-mix dengan hal-hal yang lain. Sehingga kita nggak bisa membaca putusan ini tadi apakah kemudian punya nilai keadilan atau tidak. Karena aturan yang dipakai berbeda-beda tergantung dengan keyakinan tadi. Nah kalau keyakinan kan bisa berbeda. Menurut Mbak Maria tadi ya ini sudah cukup nih untuk menghukum dia. Tapi yang saya sayangkan juga bukan hanya itu, dari proses awal kasus ini ketika ada katakanlah upaya untuk membuktikan di ruang persidangan, dipanggil para saksi. Ada saksi-saksi yang menurut saya itu bertindak bahkan melebihi dari kapasitas. Dan itu harusnya diingatkan oleh hakim ketua bagaimana bersikap di dalam ruang sidang. Jadi hal-hal semacam ini juga membuat kita miris ya. Yang ujung-ujungnya ketika putusan pidana penjaranya 6,5 tahun dari tuntutan 12 tahun saja kan hampir kurang lebih lah. Setengah dari tuntutan itu tidak terpenuhi. Maka kemudian pada prakteknya jaksa akan wajib melakukan banding. Di pasal 67 KUHP diatur bahwa jaksa memang punya hak untuk mengajukan upaya hukum banding tadi. Nah dalam konteks ini yang saya pribadi melihat bahwa ada kontradiksi, ada katakanlah hal-hal yang sifatnya ambigu, yang ini perlu kita kritisi bersama. Kita bukan juga mengatakan bahwa kalau dia bersalah itu hanya satu kemudian kita harus paksakan menjadi dua, tidak demikian. Tapi bagaimana kita memaknai bahwa kerja pemberantasan korupsi ini tuntas. Itu dia. Ini akhirnya menjadi public distrust di level bawah, di level masyarakat. Sebenarnya yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi ini siapa? Itu dia, karena bukan sepadan antara misalnya 310 triliun kerugian negara dengan berapa tahun vonis yang diberikan, tapi bagaimana memberantas koruptor ini sendiri, itu kan semangatnya Mas Arya. Betul Mbak Maria. Banyak catatan yang kadang kita lihat, bahkan ini kan sudah dikaitkan dengan TPPU juga, tapi malah putusannya sangat meresahkan sekali. Bisa 6,5 tahun. Kalau kita bandingkan dengan kasus-kasus yang berikut ini, yang baru-baru ini, ada yang sudah dihukum 15 tahun dengan nilai kerugian yang di bawahnya 1 triliun, padahal pasalnya sama-sama menggunakan tindak pidana korupsi. Ini kan juga jadi yang salah ini yang mana dalam memaknainya? Apakah kemudian diberikan hanya nilai keyakinan saja? Padahal pedomannya ada, tapi pedomannya tadi saya katakan digunakan, poinnya bisa berbeda-beda. Kalau menganggap ini adalah nilainya berat, berarti kan nggak menganggap lagi bahwa peran dia sangat ringan dalam perkara ini. Jadi yang namanya pelaku korupsi, ya kalau salah satu alasannya adalah dia berlaku sopan selama persidangan, bukan hanya pelaku korupsi, Mbak Maria. Semua orang yang datang ke pengadilan yang statusnya sebagai tersangka, terdakwa begitu, terdakwa karena dia sudah di dalam ruang pesakitan, duduk di kursi pesakitan, itu pasti akan bersikap sangat sopan. Nah pertanyaannya adalah apakah tindakan dia mengkorupsi ini juga hal yang bisa dianggap sopan atau tidak? Kan Nah gitu. itu dia, itu yang juga nanti akan kita tanyakan. Apakah kemudian pertimbangan sopan oleh majelis hakim dengan kerugian negara dikeruk mencapai 310 triliun. Apakah ini sepadan Pak Sutikno? Dijawabnya nanti usai jeda saat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.